Konten soal skor PISA Indonesia yang nilainya anjlok banget. Buat lo yang belum nonton, gue kasih konteks dikit nih. Jadi skor PISA tuh tes internasional buat ngukur kualitas pendidikan suatu negara, khususnya kemampuan bocah sekolah. Dan Indonesia skornya beneran miris parah, Pak. Literasinya hancur, numerasinya amburadul, sainsnya juga kacau. Ya intinya parah lah. 6 tambah 10. 6 tambah 10. 60. Belum tambah 6 tambah 10 berapa? 60. 30. Dan ternyata skor PISA itu sejalan dengan hasil dari TKA terbaru yang baru rilis kemarin, Mbak. Angka-angkanya ngebuktiin bahwa siswa Indonesia tuh masih jeblok kalau soal literasi, numerasi, apalagi sains. Makanya gue saranin buat lo semua tonton videonya sampai habis, karena di sini gue bakal bawain data terbaru soal tes kemampuan akademik anak-anak sekolah kita yang mana hasil dari TKA ini gue yakin bikin lo semua melek, bikin lo semua sadar bahwa pendidikan kita tuh makin kesini kualitasnya makin gak karuan. Pertama, kita bahas TKA dulu nih. Kayak yang lu semua dan gua tahu, di Indonesia tuh udah jadi rahasia umum. Nilai rapor seorang siswa sering banget gak mencerminkan kemampuan asli siswa tersebut. Banyak guru, entah karena tekanan sekolah, karena gengsi daerah, target kelulusan, atau biar kelihatan sekolahnya bagus doang, akhirnya memutuskan untuk ngatrol nilai siswa biar kelihatan sempurna di atas kertas. Nilai matematika di rapor bisa 85, tapi pas disuruh ngitung soal logika dasar malah pada ngaco, belepotan gak karuan. Atau nilai bahasa Indonesianya 90, tapi disuruh nyimpulin satu paragraf pada nanya ChatGPT, pada ngandelin jawaban instan. Nah, kondisi inilah yang bikin negara kita buta data. Kita ngerasa pendidikan kita aman-aman aja, semuanya lulus, raportnya semuanya bagus, padahal kemampuan akademik aslinya bocor di mana-mana. Dari situ gue rasa pemerintah kita mulai sadar bahwa ada yang gak beres sama sistem penilaian di sekolah kita. Makanya pemerintah bikin TKA ini buat nguji kemampuan asli para siswa tersebut. Biar kelihatan nih, mana yang bagus di atas kertas doang, mana yang beneran bagus luar dalam. Jadi TKA ini bukan sekedar tes tambahan, tapi alat buat ngeberesin kebohongan kolektif di dunia pendidikan. Buat pemerintah, TKA ini bisa dijadiin sumber data yang lebih jujur buat ngelihat kondisi akademik siswa di lapangan, bukan data rapor doang yang kebanyakan udah dipoles sana sini. Kemudian buat universitas, TKA juga ngebantu banget buat nyaring calon mahasiswa yang punya kemampuan bagus di akademik. Jadi kalau lu mau masuk kampus top, lu nggak bisa ngandelin nilai rapor lu yang udah dikatrol itu. Karena ya walaupun nilai rapor lu sempurna tapi TKA lu jeblok, pihak universitas bakal pertimbangin buat nerima lu. Dan buat guru-guru yang hobinya ngatrol nilai, TKA ini secara nggak langsung jadi tamparan halus buat mereka. Mau lu naikin nilai setinggi langit di rapor, kalau kemampuan aslinya jeblok ya tetap ketahuan juga. Jadi pelan-pelan TKA ini maksa semua pihak buat ngilangin kebohongan demi nama sekolah doang. Sistem kayak gini tuh bisa memaksa mereka buat segera fokus ke substansinya. Guru dipaksa harus ngajarin siswanya sampai bener-bener bisa gitu loh. Makanya gue tuh salah satu orang yang jujur seneng ketika TKA ini akhirnya bisa diadain. Karena bahkan pas gue masih SD, zaman masih ada ujian nasional, guru gue tuh dengan santainya keliling bangku ujian sambil ngasih jawaban, Pak. Lu bayangin, ujian nasional yang katanya penentu masa depan, tapi dijalaninya kayak formalitas doang. Dari sini gue sadar, masalah pendidikan kita tuh bukan cuma muridnya yang bandel, tapi di sistem pendidikannya yang dari awal udah ngebiasain bohong secara berjamaah. Jadi ketika sekarang negara mulai bikin tes kayak TKA yang lebih netral dan terstandar, buat gue ini bukan langkah yang sempurna, tapi langkah yang bisa dibilang sangat waras. Karena ya at least ada usaha buat ngebongkar mana kemampuan yang asli, mana yang selama ini cuma hasil bantuan dan manipulasi. Terus bedanya TKA sama UN zaman dulu apaan, Bang? Jadi gini, UN dulu itu high stakes test. Satu ujian bisa nentuin lulus atau enggaknya siswa, nentuin nama baik sekolah, bahkan nentuin karir guru dan kepala sekolah. Akibat dari itu semua, tekanannya gede, panik massal, dan akhirnya banyak oknum mikir yang penting lulus dulu. Nah dari situlah lahir budaya bocoran jawaban, contekan berjamaah, sampai guru turun tangan langsung kayak yang gue alamin sendiri. Ya macem-macem lah. Fokusnya tuh bukan lagi ke kemampuan murid, tapi cuma ke lulus atau enggaknya doang. Sementara TKA ini posisinya agak beda nih. TKA ini nggak jadi penentu kelulusan langsung, tapi jadi alat ukur kemampuan akademik yang berdiri di luar rapor sekolah. Jadi tekanannya nggak lagi harus lulus, tapi lebih ke arah seberapa mampu gitu loh. Ya walaupun masih ada aja kasus kecurangan, tapi kalau semua pihak mau berbenah, gue yakin kecurangan-kecurangan kayak gini pelan-pelan harusnya bisa dikurangi lah ya. Tapi ya nggak tahu ding, soalnya ini Indonesia bos. Oknum banditnya nggak cuma ada di pemerintahan doang, sekolah pun banyak oknum banditnya. Makanya soal kecurangan ini gue nggak bisa komen apa-apa, karena emang kalau udah membudaya tuh susah banget dihilanginnya, Pak. Sekarang kita bahas hasil TKA kemarin. Lu bisa lihat angka sekecil itu kok bisa-bisanya ada yang teriak Indonesia emas. Emas dari sisi mananya coba? Asli nggak masuk akal.
Pertama, kita lihat dulu hasil dari 3 mata pelajaran wajib yang udah ditentuin. Kenapa 3 ini wajib? Karena ini fondasi paling dasar dari pendidikan modern. Bahasa Indonesia buat ngukur kemampuan memahami teks dan berpikir logis lewat bahasa sendiri atau literasinya. Matematika buat ngukur nalar, ngukur logika dan problem solving atau numerasinya. Bahasa Inggris buat ngukur kesiapan anak sekolah ketika nantinya mereka terjun ke dunia global. Mulai dari akses informasi sampai ke ilmu pengetahuan internasional. Lu bayangin 3 mata pelajaran wajib aja angkanya ampas. Bahasa Indonesia cuma dapat angka rata-rata 55,38. Matematika apalagi? Cuma dapat angka 36,10. Ini nilai macam apa coba? Terus bahasa Inggris malah makin gak karuan. Cuma dapat angka 24,93. Bahkan win rate Lancelot goyang diskonan ini masih lebih bagus daripada nilai bahasa Inggris bocah-bocah SMA sekarang, Pak. Nah, yang makin bikin gue bingung, kok bisa ada orang yang kepikiran buat nambahin bahasa Portugis ke kurikulum padahal nilai bahasa Inggrisnya aja separah ini gitu loh. Ngerti gak maksud gue? Terus ada juga mata pelajaran pilihan. Jadi mata pelajaran pilihan ini para siswa disuruh milih mata pelajaran yang sesuai sama minat dan bakatnya. Kalau lu suka ekonomi dan pengen jadi Ferry Irwandi, ya lu ambil ekonomi. Kalau lu suka Jepangan dan pengen kabur aja dulu ke Jepang, ya lu ambil bahasa Jepang. Dan mirisnya, bahkan nilai mata pelajaran pilihan pun hasilnya masih banyak yang miring, Pak. Lu bisa lihat ekonomi cuma dapat angka 31,68. Jujur, gue sebagai anak ekonomi rada sedih juga ngeliat angka ini. Kayak, kenapa sih pada nggak bisa logis? Padahal ekonomi dasar tuh isinya logical semua. Gak ada pembahasan yang benar-benar kompleks ketika lo ada di ekonomi jenjang SMA. Tapi kok bisa ya angkanya sekecil ini? Gue nggak paham sih. Nah, sekarang kita cari tahu bareng-bareng kira-kira kenapa nilai pengetahuan dasar anak-anak ini bisa jeblok. Pertama, mau nggak mau kita harus jujur nih, bahwa guru-guru kita tuh masih banyak yang lemah secara kualitas. Ini bukan berarti gue nyalahin guru, enggak. Karena ya gue pun paham bahwa guru juga hasil dari sistem pendidikan ini. Tapi, peningkatan kualitas guru juga hal yang penting gitu loh. Karena sejenius apapun kurikulum yang diterapin, kalau eksekutornya nggak kompeten ya ujung-ujungnya jeblok juga. Maksud gue gini, siswa kita tuh punya latar belakang yang berbeda-beda. Yang anak orang kaya mungkin bisa ngandelin guru lain di luar sekolah, kayak bimbel atau bayar kursus online, ya macem-macem lah. Tapi yang latar belakang ekonominya terbatas, mereka cuma bisa ngandelin guru di sekolah doang. Apalagi buat mereka yang gak terbiasa sama lingkungan kompetitif. Mereka tuh ke sekolah cuma dateng doang, dengerin guru ceramah, pas udah pulang ya udah. Gak ada tuh usaha buat nyari pengetahuan lewat sumber lain. Makanya kualitas guru sekolah menurut gue penting banget, walaupun gak langsung berdampak instan, tapi minimal bisa memperkecil gap kemampuan siswa dari latar belakang yang berbeda tadi. Terus kemungkinan yang lainnya, ini hal negatif yang mungkin muncul ketika tekanannya nggak segede ujian nasional, Pak. Banyak siswa yang nganggep TKA itu nggak penting, karena secara sistem, walaupun nilai TKA lu jeblok, lu tetap bisa lulus sekolah. Nah, pola pikir kayak gini tuh bisa merusak banget, karena dari awal siswa udah mikir, ngapain serius orang nggak nentuin kelulusan kok. Akhirnya TKA dikerjain setengah-setengah, asal-asalan, bahkan ada yang datang cuma buat formalitas doang. Dan sebenarnya ini juga efek samping dari budaya pendidikan kita yang terlalu lama, ngajarin bahwa yang penting lulus dulu, masalah nilai belakangan. Jadi pas sekarang negara pengen dapat data jujur lewat TKA, yang muncul malah realita pahit bahwa gak cuma kemampuan akademik doang yang rendah, tapi juga mentalitas akademik yang masih belum dewasa. Dan kalau dua faktor ini, guru yang gak kompeten sama siswa yang nganggep enteng, ketemu di satu sistem, ya jangan heran hasilnya kayak yang terjadi sekarang, jebloknya berjamaah gitu loh. Pakai uang kita, udah gila. Heran hasilnya kayak yang terjadi sekarang, jebloknya berjamaah gitu loh. Sebut negara-negara yang ada di Eropa, nanti orang terakhir bakal menang 200.000, tapi kalau nggak bisa jawab atau salah, itu keluar. Mulai dari kamu, 1. Garut. Nah, dari semua pembahasan tadi, satu hal yang harus kita sepakati bahwa TKA ini bukan masalah, tapi sebuah cermin. Masalahnya justru muncul karena kita terlalu lama hidup nyaman di depan cermin yang penuh kebohongan, kayak rapor bagus, kelulusan tinggi, tapi kemampuan aslinya pada PA. Jadi TKA ini langkah awal buat ngebenerin sistem pendidikan, itu pun kalau bener-bener dipakai sesuai fungsinya, yaitu sebagai alat evaluasi yang serius. Pemerintah harus berani buat jadiin hasil TKA sebagai dasar kebijakan, mulai dari pemetaan kualitas guru, perbaikan metode
mengajar, sampai ke penentuan prioritas kurikulum. Dan yang paling penting, jangan dimanipulasi demi pencitraan. Lebih baik kelihatan jelek sekarang, tapi kita tahu harus dibenerin dari mana gitu loh. Dan buat anak-anak sekolah, TKA ini bukan buat nyusahin lo, tapi buat nyelamatin lo di masa depan. Nilai TKA yang jeblok tuh bukan akhir dunia, tapi sinyal. Sinyal bahwa ada kemampuan dasar yang perlu lo kejar sebelum lo masuk dunia kuliah, sebelum lo masuk dunia kerja, atau bahkan sebelum lo hidup secara mandiri di luar sana. Percaya gua, kalau lo udah hidup sendirian, gak ada yang bisa bener-bener nolongin lo kecuali diri lo sendiri. Karena di dunia dewasa nanti gak ada yang peduli lo dulu lulus atau enggak. Yang ditanya tuh cuma lo bisa apa. Dan kalau lo gak bisa ngapa-ngapain, lo gak bakalan bisa bersaing di dunia orang dewasa. Kecuali kalau bapak lo orang kaya. Ya lo tiduran tiap hari juga hidup lo udah terjamin gitu loh. Dan buat semua pihak, guru, sekolah, orang yang bermasalah bukan cuma sistem pendidikan kita, tapi juga keberanian kita buat jujur sama kemampuan diri sendiri. Jadi gimana menurut lo? Apakah kedepannya TKA ini bakal efektif? Atau bakal jadi gimmick ujian tahunan doang? Oh ya, buat teman-teman guru boleh banget buka ruang diskusi di sini. Kira-kira problem di lapangan apa-apa aja, kendalanya di mana, atau apapun itulah. Boleh banget diceritain di kolom komentar buat bahan diskusi kita semua.